Hai, apa kabar kalian semua, pemirsa layar Tube 17? Mudahan kalian baik semua. Kali ini layar Tube 17 akan merangkum film yang berjudul Security. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Alain D. Rogers. Dan pemerannya ada Antonio Banderas sebagai Eddie, Ben Kingsley sebagai Charlie, Catherine sebagai Jamie, dan lain-lain. Di awal cerita menceritakan seorang veteran tentara yang hidup pas-pasan dan harus menghidupi anak dan istrinya. Dia kini berada di kantor penyalur tenaga kerja karena ingin kerja sebagai apa saja, tapi si ibu mengatakan bahwa tidak ada lowongan saat ini, jika ada nanti akan dihubungi. Indi mengatakan dia membaca bahwa ada lowongan di sini, dan dia juga tidak bisa menunggu lama-lama, lalu dia pergi meninggalkan si ibu. Tapi ibu itu berubah pikiran. Dia mengejar Eddie yang hampir pergi dengan mobil bututnya, lalu dia menerima Eddie, dan Eddie bisa bekerja mulai malam ini di sebuah mall sebagai security. Di sisi lain, rombongan polisi yang berjumlah 3 mobil sedang melakukan pengawalan seorang saksi di pengadilan. Yang bernama Jamie, dia menjadi saksi pembunuhan terhadap orang tuanya. Hingga pada suatu malam dan hujan yang cukup deras, mereka merasa ada yang sedang mengikuti mereka. Dan benar saja, mereka sedang diikuti oleh kelompok gangster yang dibayar untuk memusnahkan saksi, yaitu Jamie si gadis kecil. Para gangster menyalakan lampu sorot yang sangat terang untuk mengganggu pandangan polisi, agar mobil polisi itu terkena jebakan yang sudah mereka pasang. Satu mobil polisi terbalik-balik, dan seketika saja para anggota gangster datang dan menembaki polisi. Untungnya Jamie cepat disuruh kabur melewati hutan. Kembali ke Eddie, ini waktunya bekerja. Dia datang dengan mobil bututnya. Dari kamera CCTV fans melihat Eddie berada di depan pintu, dan fans menghampirinya. Eddie menyodorkan surat perintah pada fans dari kantor mereka, bahwa mulai malam ini Eddie bergabung dengan tim mereka. Lalu fans mengajak ke kantor mereka, dan mengenalkan semua anggota jaga malam itu, dan memberi seragam buat Eddie, dilanjutkan perkenalan area. Setelah itu, Eddie siap untuk bekerja. Di malam pertama Eddie bekerja, dia patroli sendiri dengan cuaca hujan dan angin kencang di luar sana, membuat suplai listrik seperti mengalami gangguan. Tiba-tiba, datang seorang gadis kecil menggedor-gedor pintu. Eddie yang melihat gadis kecil itu seperti sangat ketakutan, lalu membukakan pintu dan membawa ke kantor mereka. Lalu mereka melihat dari monitor CCTV, ada seseorang yang datang. Eddie dan fans menemuinya, dan orang itu mengaku orang tua dari gadis kecil itu. Tapi Eddie tidak mau mempercayai begitu saja. Beda dengan fans, dia mempercayainya, malah meminta Johnny untuk membawa anak itu ke orang yang mengaku ayahnya. Eddie yang masih tidak percaya, menanyakan ciri-ciri gadis kecil itu. Tapi orang tua itu bisa menjawab dengan benar. Sebelum fans membuka pintu lebar-lebar, Jamie terbangun dan melihat orang tua itu, kemudian dia menjerit lalu berlari sembunyi. Fans kembali menutup pintunya. Kemudian datang salah satu anggota gangster, membawa satu tas uang. Lalu bos gangster itu menawarkan uang dan serahkan gadis kecil itu, atau dia dan anak buahnya akan membunuh mereka semua. Ancaman bos gangster itu membuat fans takut, kemudian membuka pintu. Tapi Eddie dengan cepat membuat fans pingsan, lalu kembali menutup pintunya. Dan akhirnya bos gangster itu pun pergi. Berikutnya Eddie membujuk Jamie untuk keluar dari tempat persembunyiannya, dan Eddie berjanji akan membantunya. Jamie pun keluar kemudian menceritakan mengapa dia dikejar gangster. Lalu dari monitor CCTV, mereka melihat beberapa orang gangster datang memantau situasi mal Eddie, lalu minta ditunjukkan tempat yang aman untuk menyembunyikan Jamie. Jamie kesal, dia tidak ingin bersembunyi, dia ingin membantu Eddie melawan para gangster. Tapi Eddie meminta Jamie tetap di sini apapun yang terjadi. Mereka kembali berkumpul di kantor mereka melihat monitor CCTV. Bagaimana para gangster seperti menggeledah mobil mereka. Fans takut pistol yang dia simpan di mobil diambil para gangster. Manson takut dan ingin pergi saja, tapi Eddie melarang, karena mal ini pasti sudah dikelilingi gangster yang tak segan membunuh kita. Lalu mereka merencanakan membuat pertahanan dengan menumpukan barang di pintu masuk dan membawa sofa yang akan dibakar sebagai tanda untuk para gangster. Di sisi gangster, mereka melihat situasi aman dan patroli polisi belum melintas. Bos gangster menyuruh anak buahnya menabrak pintu masuk mal dan satu anak buahnya memanjat tembok mal. Eddie dan kawan-kawan lalu membakar sofa dan menjatuhkannya tepat di atap mobil hingga terbakar. Dan untuk menghilangkan jejak bos gangster membunuh anak buahnya dan membereskan mobil yang terbakar. Dari situ Eddie mengetahui ternyata bos gangster menyiapkan sniper. Mereka berlari kembali ke dalam mal, tapi fans harus kembali mengambil senjata listriknya yang terjatuh.
Di situ fans harus berhadapan dengan anggota gangster yang masuk dengan memanjat mal. Lance diserang dengan kampak dan hampir kena tebas, untung Ruby datang menolong fans. Mereka berkumpul merencanakan bagaimana cara melawan gangster tanpa senjata. Lalu mereka membuat jebakan dari pagar yang dialirkan listrik, membuat bom rakitan, dan satu-satunya senjata yang ada cuma panah, dan itu keahlian dari Ruby. Lalu Johnny kebagian tugas memberi lampu isyarat menggunakan senter kepada polisi yang patroli. Eddie dibuat kaget dengan Jamie yang keluar dari persembunyiannya. Tapi Eddie berpikir mungkin Jamie bisa dibutuhkan. Para gangster itu lalu masuk ke dalam mal. Mereka menguasai kantor Eddie dan kawan-kawan. Satu anggota gangster ada yang terkena jebakan listrik mereka. Jamie lalu dengan mobil remote control menggunakan kamera memberi syarat kepada bos gangster agar Eddie bisa berbicara padanya. Melalui radio, Eddie mengatakan bahwa para gangster tak akan berhasil karena polisi patroli sebentar lagi akan lewat. Tapi bos gangster tidak peduli, dia malah mengancam akan membunuh Eddie dan yang lain. Kali ini giliran Ruby dengan panahnya, dia membidik anggota gangster, tapi 2-3 kali anak panah dilepaskan tidak ada pengaruhnya. Malah Ruby dibidik balik dengan berondongan peluru. Lalu Ruby berpura-pura terkena tembakan dan mati. Di sisi lain, sniper melaporkan akan ada polisi patroli yang akan melintas. Bos gangster lalu menginstruksikan ke anggotanya agar tidak ada suara tembakan kecuali terdesak. Dan ini tugasnya Johnny, tapi sial begitu polisi patroli melintas, senter yang akan digunakan rusak. Johnny nekat berlari ke pintu dengan maksud mengejar mobil patroli, tapi tim sniper menembak kepala John. Andy mempunyai rencana dia dan kawan-kawannya bersembunyi di tempat yang sedikit aman, yaitu area permainan anak-anak. Untuk pergi ke sana, Eddie harus memberesin gangster yang berjaga di area makanan. Eddie lalu keluar dari persembunyian, melompati satu anggota gangster, kemudian menembak 2 orang yang ada di depannya. Lalu dia seperti bermain perosotan di lantai sambil menembaki musuh yang ada di kanan dan kirinya. Lalu satu lagi dia dorong ke pintu kaca, setelah itu Eddie menembaknya. Tiba-tiba ada yang menyerang Eddie dari belakang sampai terjatuh. Kemudian Eddie menendang kakinya hingga terjatuh menghantam meja, lalu orang itu pingsan. Baru saja Eddie mau berdiri, ada lagi yang menyerang Eddie menggunakan pisau. Untungnya Eddie ada pistol dan langsung menembakkannya. Setelah musuh yang ada di area makan beras dan ketika hendak pindah ke area permainan anak, Ruby tertembak dan fans sempat menggendong lari ke area permainan. Beda hal dengan Manson, dia sangat takut untuk keluar dari persembunyiannya pindah ke area permainan anak. Andy sampai menjemput dan meyakinkan bahwa dia harus berani. Dan akhirnya mereka semua kini sudah berada di area permainan anak-anak dan berhasil menutup pintu besi ruangan itu dari musuh yang menembaki mereka. Di dalam ruangan itu, untuk sementara mereka aman. Eddie menyempatkan memberi Jamie boneka beruang dan mereka saling mengobrol panjang agar Jamie tetap tegar. Di sisi lain, Manson berhasil mengakses CCTV. Lalu dia memanggil Eddie karena dari monitor CCTV terlihat ada 4 orang polisi yang datang. Tapi dari monitor CCTV, Eddie melihat sebuah mobil komunikasi. Eddie akan pergi ke sana, lalu dia memberi 2 pistol buat fans untuk menahan para gangster yang mencoba masuk. Di dekat pintu keluar, Eddie bertemu 4 orang yang mengaku polisi. Dia menodongkan pistol pada Eddie dan meminta Eddie memanggil Jamie datang kepada mereka. Melalui saluran radio, Eddie meminta Manson untuk mengantarkan Jamie. Tapi Manson tiba bisa keluar dari persembunyian karena anggota gangster menembaki mereka. Tapi fans meyakinkan Manson untuk pergi dan dia akan melindunginya. Tapi malangnya, fans malah terkena tembakan di perutnya. Di sisi lain, Eddie melihat hal yang aneh pada 4 orang yang mengaku polisi ini. Kemudian Eddie melalui radio meminta Jamie tidak meninggalkan boneka beruangnya. Jamie paham perkataan isyarat dari Eddie. Jamie pun menghentikan langkahnya, kemudian berlari menjauh kembali bersembunyi. Beda dengan Manson. Dia yang tidak paham maksud perkataan Eddie, harus tertembak oleh 4 orang yang mengaku polisi itu. Dan dengan sigap, Eddie menghajar salah satu dari mereka, lalu mengambil pistolnya, setelah itu menembaki 3 orang sisanya lagi. Kematian Manson dan teman-temannya yang lain menguatkan hati Eddie untuk tidak menyerah. Apalagi dia mengira Vance juga tewas, lalu dia meminta Jamie menjalankan apa yang sudah direncanakan, agar apa yang diperjuangkan teman-temannya tidak sia-sia. Gelombang radio yang terblokir akan terbuka dengan hancurnya mobil komunikasi kepunyaan gangster itu. Lalu Eddie meminta Jamie pergi ke area permainan untuk mengambil radio yang asli. Lalu Eddie berlari menuju kendaraan yang beroda 3 akan menuju keluar mal dan menghancurkan mobil komunikasi itu. Tapi dia dihadang oleh salah satu anggota gangster sampai terjatuh. Eddie akan menembaknya, tapi tangannya ditangkap dan dikunci hingga pistol Eddie terjatuh. Lalu Eddie dipukul dan ditendang hingga terjatuh lagi. Eddie cepat bangun, lalu mengunci dan membating anggota gangster itu dan mencekik lehernya.
Tapi anggota gangster itu mengambil pisau dan menusukkan ke Eddie. Eddie melepas cikikannya karena menghindar. Lalu mereka berdua kembali bersiap-siap lagi. Anggota gangster itu menyerang terlebih dahulu dengan sebilah pisau. Hingga beberapa kali serangan, sampai pisau itu menusuk paha Eddie. Eddie juga mencabut dari kantong celananya sebuah benda yang tajam, lalu dia memukulkannya ke anggota gangster itu. Setelah itu, Eddie kembali membantingnya. Mereka berdua kembali berdiri. Anggota gangster cepat-cepat mengambil pistol. Melihatnya, Eddie cepat-cepat pula mengambil motor roda 3 dan pergi mengarah mobil komunikasi. Sampai di luar mall, Eddie menabrakkan motornya ke mobil komunikasi yang mengakibatkan mobil itu akhirnya terbakar. Di sisi lain, Jamie berhasil mengambil radio yang asli dan menghubungi pihak berwajib bahwa dia membutuhkan pertolongan di sebuah mall. Kembali ke Eddie, penembak jitu yang sudah membidiknya hampir saja menembaknya, tapi ditahan oleh anggota gangster yang lain karena dia yang ingin menghabisi Eddie. Hal itu memberi kesempatan pada Eddie mengambil pistol yang ada di mobil Vance. Lalu dari jarak yang jauh, Eddie menembak ke penembak jitu. Hingga berapa peluru dia tembakan, sampai akhirnya berhasil menembaknya. Lalu dia menembak anggota gangster yang mendekatinya dari belakang. Kembali lagi ke Jamie. Charlie, bos gangster, membujuk Jamie untuk keluar. Dia menawarkan kerjasama yang menguntungkan bagi mereka berdua. Tapi Jamie kekeh tetap tidak mau menyerah. Dari area pakaian, Jamie berpindah ke area mainan, dan dia bersembunyi di rumah-rumahan. Charlie tahu dan mengikutinya ke area permainan. Sambil mencari, Charlie mengancam akan membunuhnya. Charlie akhirnya melihat di mana Jamie bersembunyi. Kemudian dia menarik Jamie. Untung Andy datang tepat pada waktunya. Charlie lalu bernegosiasi pada Andy untuk menyerahkan anak ini, dan Eddie akan membawa pulang uang yang banyak. Tapi Eddie tidak mau, dia tidak akan mengkhianati pengorbanan kawan-kawannya. Lalu Eddie meminta Jamie menjalankan apa yang sudah direncanakan. Jamie ternyata menyimpan pistol, lalu menembakkannya ke Charlie, diikuti oleh Eddie menembak tepat di kepala Charlie. Dan akhirnya bos gangster itu pun mati. Seperti biasa di akhir cerita, polisi akhirnya datang ke mall itu, dan melihat Eddie, polisi meminta Eddie untuk angkat tangannya, kemudian Jamie memeluknya, barulah polisi yakin Eddie bukan gangster. Pertolongan medis pun berdatangan untuk menyelamatkan mereka yang masih hidup, termaksud Vance yang kritis, tapi dia masih menyempatkan mengangkat tangannya hormat pada Eddie, dan Eddie pun membalasnya. Pagi hari, Eddie yang dirawat di rumah sakit, dia kedatangan Jamie. Jamie datang untuk berterima kasih pada Eddie, dan menceritakan bahwa dia akan pergi dan diangkat orang tua asuh yang tidak dia kenal. Melihat di depan pintu, ada paman Jamie. Lalu dia mengatakan agar Jamie jangan sedih lagi, karena jika kau tahu siapa yang mengasuhmu, kamu akan bahagia, kata Eddie sambil menunjuk ke pintu dengan mulutnya. Betapa senangnya Jamie, orang yang mengasuhnya adalah paman kandungnya sendiri. Dan setelah sembuh, lalu keluar dari rumah sakit, Eddie pulang ke kotanya bertemu dengan anak istrinya. Oke pemirsa layar tube, 17 sekian rangkuman film Security, kita bertemu di rangkuman lainnya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, bye-bye.